Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari yang ketujuh, Empok mendapatkan suatu yang luar biasa. Warga pun sampai nggak kebagian tempat. Saking banyak jamaah dari mana-mana nih, ikut mendoakan Empok. Itu bersyukur Empok almarhumah semasa hidupnya juga baik, sekarang nih dikasih balasan yang benar-benar luar biasa baik, banyak yang mendoakan dari manapun. Itu jamaah tumpahnya luar biasa, lebih dari 3.000 sampai nggak bisa nampung. Persiapan sebelum 7 harian ini apa aja kira-kira Bang? Persiapannya kita tahunya kan jamaah musola At-Taqwa sama jamaah Masjid Al-Anwar itu kurang lebihnya paling sekitar 700 sampai 800 orang. Persiapannya ya seperti biasa, selayaknya kita tuh takziah kayak malam pertama sampai malam sekarang ini. Ternyata di luar dugaan kan jamaahnya membludak kayak gitu. Ya bahkan semua nih kayak pendakwa tuh nelpon-nelponin, Bang, nanti hadir ke sana, nanti hadir. Banyak gue yang nggak kebagian gitu. Jadi ya paling ya masih tetap silaturahmi kayak Ustadz Dery Sulaiman nih datang juga udah selesai kan acara kayak gitu, tapi tetap mendoakan gitu. Bang Idung berarti mempersiapkannya berapa orang untuk berapa orang gitu? 1.000. Iya 1.000. 1.000 tapi di luar dugaannya lebih dari 1.000. Mas, setelah kepergian 7 hari, apa sih benar yang kerasa sebagai seorang suami? Momen yang kerasa ya ketika hari-hari kita kan selalu sama almarhumah nih ya. Kayak misalkan selalu masakin tiap hari, ya kan. Saya makan juga ditungguin, dipanggil-panggil, Pak, makan dulu, kayak gitu. Terus hari-hari ini ngomelnya paling, Pak, biasaan lu naruh anduk sembarangan, taruh taruh lagi di tempatnya, kayak gitu. Hari-hari itu udah nggak ada lagi, hilang gitu. Tapi walaupun Empok nggak ada, tetap di hatinya selalu ada Empok, kayak gitu. Bang Idung sampai 7 hari ini sudah sempat dimimpiin belum sih? Iya. Untuk saat ini belum ya, belum mimpin apa-apa kayak gitu, belum dapat alamat pun apa-apa. Mas, sampai sekarang masih belum kuat ngelihat fotonya Mpok Alfa di sudut rumah? Belum, dan banyak kan ibu kandung saya masih ada juga untuk menghibur saya ya. Lah ini kenapa dicopot-copotin gitu? Langsung saya nangis gitu. Ngelihatnya saya nggak jawab kayak gitu. Dan saya juga ngelihat rapi-rapi ini si kembar, ngelihat anak-anak juga masih ngeliat sinar mata. Nggak kuat, ya Allah. Lu hidup tanpa seorang ibu. Kalau ibu kan bisa jadi bapak, tapi kalau bapak belum tentu bisa jadi seorang ibu gitu. Ibu 10 anak bisa dirawat sama satu ibu kayak gitu. Tapi satu ibu nggak bisa, belum tentu bisa dirawat sama 10 anak, belum tentu bisa. Untuk barang-barangnya sendiri, Bang Idung sampai sekarang juga masih belum bisa megang. Untuk Belum. lantai 2 aja abang nggak mau gitu. Belum kayak gitu. Belum ada yang saya lihat dari barang-barang Empok itu, malah saya suruh tutupin inian, tutupin kardus biar nggak saya lihat kayak gitu. Belum kuat, tapi suatu saat nanti pasti kuat, pasti saya kuat kayak gitu. Tapi rencana barang-barang akan dikemanakan Bang, dibagikan saudara apa? Ya barang-barang ada beberapa nanti yang disedekahin kayak gitu, ada beberapa nanti yang disimpan kayak gitu. Jadi buat kenang-kenangan anaknya kan nih, yang rapi-rapi nih, si kembar belum kenal ibunya, belum kenal, bener-bener belum kenal ya. Karena masih ngawang-ngawang, karena kan masih umur 8 bulan. Nanti kita kenalin, ini barang peninggalan almarhum gitu. Ini almarhum udah berjuang nih buat kamu gitu. Jadi kita kenalin nantinya. Kalau Shirley sendiri apa masih nangis-nangis? Shirley alhamdulillah sekarang udah agak lumayan bisa connect, diajak bicara kayak gitu. Tapi apa ada sampai nggak mau makan atau gimana Bang? Semuanya saya juga sama. Iya, saya tidur juga cuma sejam, nggak bisa menjemin mata lama, mata kebayang almarhumah langsung saya bangun kayak gitu, daripada ntar lebih sedih lagi kan. Saya berusaha untuk kuat, jangan sampai saya juga begitu, anak-anak saya juga begitu. Saya harus kuat nih, dari anak sekian 4 anak yang sedih, saya juga jangan sedih kayak gitu. Nanti kalau saya kenapa-napa sakit nggak bisa ngurus anak kayak gitu. Karena kan Untuk menguatkan anak-anak sepeninggalan almarhum seperti apa sih Bang Idung? menguatkan anak-anak. Ya menguatkan anak-anak ya dari hati yang paling dalam ya harus makan kayak gitu kan, susu si kembar. Terus lu harus sekolah yang tinggi kayak gitu. Lu harus sekolah gitu. Kita harus bisa seperti selayaknya ada almarhum aja kayak gitu, ngajakin jalan-jalan anak-anak dan kemana kayak gitu. Biasa kan almarhum tuh suka ngajak jalan-jalan kemana kayak gitu. Jadi nggak bisa diem. Almarhumnya nggak bisa diem. Sekarang yang libur tuh ngajak jalan anak-anak sekeluarga kayak gitu. Kalau anak yang kedua sendiri gimana? Suka nyariin Pak Alfa nggak Bang? Baru tadi tuh ngobrol, Papa kita kan belum pulang ke rumah sana ya, ntar Mami pulang duluan kali ke sana ya, gitu. Saking polos ya tuh anak, Mami udah nggak pulang lagi deh, Mami tetap ada di rumah terakhirnya di sana nih di Kujaran, kayak gitu, di makam Kujaran, udah nggak kembali lagi. Tapi nanti kalau Allah ridho, kita bakalan berkumpul lagi di sana. Jadi saya ngebilangin pelan-pelan gitu, kita juga deh nih bakalan nunggu.
gitu, tinggal nunggu giliran aja kayak gitu. Saya bilangin nanti kita bakalan ketemu, Allah ridho kita ketemu di sana. Ini kan banyak juga kebaikan-kebaikan Ko Alpa dari ambulan, jalan setapak, dan katanya juga ada kebun. Itu kebunnya sendiri untuk masyarakat atau gimana dibeli sama masyarakat? Kebun sih enggak, jadi kita cuma ngasih bibit aja. Ketika itu panen kita nggak jualin, kita kasih-kasihin tuh kayak cabe, kayak bawang, tomat, jagung itu. Jadi kita ngasih bibit aja kayak gitu. Jadi ada orang tua angkat tuh bener-bener baik juga, punya lahan. Ketika panen tuh kita kasih-kasihin orang aja. Kayak lebaran nih apa, puasa nih kasih apa, kasih timun suri kayak gitu. Kita tanam yang sekiranya itu musiman aja kayak gitu. Tapi sekarang daerah Pondok Aren gitu. Bang, kan Pak Alpa baik banget, abang juga maksudnya tahu, kita semua sama-sama tahu Pak Alpa sedermawan itu. Mungkin dari teman-teman sendiri kan katanya ada yang nawarin bantuan, ada yang apa gitu, itu gimana sih Bang? Ya banyak, dan saya tegaskan lagi, saya nggak pernah nolak pemberian seseorang. Saya nggak pernah menolak pemberian seseorang. Dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu. Karena itu yang saya tanamin sama Empo ya, sampai sakitnya aja nggak boleh ada yang tahu. Kenapa? Katanya Pak, kita kan nggak boleh nyusahin orang. Kan lu yang ngajarin gua katanya, kita jangan pernah nyusahin orang. Sekali lagi kita masih ada, terus kita pakai aja yang kita punya. Kalau nggak ada ya udah kita diam. Kayak gitu toh. Prinsipnya orang hidup buat mati kok gitu. Kayak yang nawarin pendidikan tuh maksudnya udah ada omongan gitu-gitu ke situ sebelum sih Bang, kayak ada beberapa rekan Po kayak gitu kan, teman kan dalam kondisi saya juga masih kayak linglung ya, jadi belum ini aja gitu, belum jelas saya berbicaranya kayak gitu karena saya masih linglung. Linglungnya seperti apa sih Bang Haji? Apa ya? Banyak ngomong. Iya, seakan-akan ya almarhum masih di samping kayak gitu. Kadang saya bengong, asal jangan sendiri aja, saya nggak bisa sendiri. Langsung ngeblank, harus ditemenin 1-2 orang. Katanya Tapi Bang, sudah punya tabungan sendiri nggak sih sebelumnya Pak Alpa untuk anak-anak sekolah? Apa gitu? Untuk anak-anak sekolah, alhamdulillah ya, habis kepake buat semuanya yang kemarin waktu Empo masih almarhum. Ada sakit kan kita pakai gitu, ada bahkan udah beberapa kendaraan yang kita lepas buat bolak-balik itu aja ke Malaysia. Dua. Untuk menopang biaya sakit itu. Pengobatan ya, karena kan Po nggak mau di beberapa rekan artis Po. Gua share aja ya, Po kan lu orang baik Po, lu pasti banyak yang bantu. Gua tahu Po almarhum si ini si itu tuh abis-abisan. Gua tahu penyakit kayak lu gitu. Ada beberapa untuk BBN kita tapi tetap enggak gitu. Udah ini enggak. Gua nggak mau gitu ngomongnya gitu. Gua nggak mau nyusahin orang. Laki gua ngajarin seperti itu. Akhirnya saya diajak ngobrol tuh sama rekan artis. Saya bilang, mohon maaf, saya memang ngedidik seperti itu. Kayak gitu. Jadi didikan saya tuh kalau kita masih ada pakai anak kita, jangan pernah minta-minta. Saya bilang gitu. Karena apa? Nabi lebih senang kok sama orang memberi kita mau meminta gitu. Jadi omongan saya ini untuk BBN Po dibalikin, kan lu yang ngajarin gua kayak gitu. Jadi ya apa boleh buat kayak gitu. Dijual mungkin mobil perjuangan Ko Alpa. Itu mobil waktu zaman-zamannya masih syuting di pasar-pasar. Jadi harus butuh mobil kecil kayak gitu. Mobil sedan Bang. Iya. Mobil sedan, sama mobil jazz. Saya lepas. Bang, lo nggak pakai asuransi bang, kesehatan gitu? Asuransi udah habis limit. Nggak bisa limit? Iya, karena kita biayanya sangat dahsyat. Kita kan berjalan hampir mau 2 tahun nih, bolak-balik ke luar negeri, kayak gitu. Sorry bang, habis berapa bang kalau boleh tahu? Lupa. Kalau ini jumlahnya saya nggak hitung. Pokoknya jelas anuan kita udah pada kering, kayak gitu. Habis banget mah nggak, udah kering kayak gitu. Nanti kalau kita bilang rezeki kita habis, nggak boleh. Masih ada lah kayak gitu. Cuman ya yang gede-gede itu udah selesai yang gede-gede, tapi ntar pelan-pelan rezeki itu akan kembali lagi kok kayak gitu. Allah maha mengasih rezeki. Barang-barang Po Alpa sendiri udah dihibah-hibahin ke orang? Belum, karena kan belum, kondisi saya juga masih begini. Kalau kata orang tua juga nanti aja kalau nggak 14 hari 40 hari kayak gitu baru kita sedekahin kayak gitu. Itu udah pasti disedekahin karena kenapa, biar beliau juga lebih enak di sananya kayak gitu. Bang Sherly sendiri memposting bahwa akan ikut jejak ibunya seperti apa, mendukung atau seperti apa? Kenapa? Sherly sendiri memposting ingin mengikuti jejak ibunya menjadi seorang seniman, mendukung atau seperti apa? Saya nggak terlalu ngakak anak ya, dia mau kemana pun saya ikutin selagi itu positif, baik. Misalnya dia mau jejak mamanya orang entertain, silakan. Saya nggak ada larang-larang apa. Tadi juga bi kakak dapat endorsan masa banyak nih bi gitu di IG kayak gitu, silakan kak jalanin kalau mau ngejalanin. Kalau selagi itu positif baik silakan. Saya nggak terlalu banyak ngakak anak, selagi itu positif itu baik buat kebaikan silakan kayak gitu. Tapi Bang Idung tentang biaya Rafa dan Raffi apa suatu saat akan menerima penerimaan dari orang? Ya kan saya bilang, saya nggak pernah menolak pemberian seseorang. Kalau dikasih, saya ambil. Karena apa? Itu rezeki dari Allah melalui tangan hambanya. Kalau kita tolak, berarti kita manusia yang sombong. Ya kan? Berarti kita benar-benar tuh sombong kayak gitu. Saya ambil karena itu buat dia datang menawarkan saya kan karena Allah.
Masa pemberian Allah kita tolak? Semua kan titipan, kayak gitu. Saya juga bakalan pergi, kayak gitu. Bang, ada rencana ziarah ke makam? Rencana ziarah ke makam tadi kan hari ini, karena saya nggak bisa, karena kan masih banyak saudara, kerabat, rekan, masih banyak yang berdatangan. Jadi saya nggak enak ninggalin tamu. Tamu saya tetap saya muliakan, kayak gitu. Nanti mungkin kalau udah nggak ada sepi tamu, insya Allah besok atau lusa saya akan berziarah ke makam almarhumah. Ada nazar bang? Nazar apa? Nazar beliau yang belum bisa. Oh, beliau nggak pernah nazar karena saya ajarin mah jangan pernah nazar. Nazar itu dosa, nantinya kita jadi miskin. Orang nazar, kalau niat kebaikan insya Allah catet. Niatin aja mah kayak gitu. Kalau nazar jangan, ngeri. Takutnya kan lupa, manusia kan tempatnya lupa salah dan dosa. Alhamdulillah selama saya pun nggak pernah nazar, beliau juga nggak pernah nazar nih mendiang. Cuman niat ada apa? Rapi kan ulang tahun di bulan Oktober, si Petong ulang tahunnya di bulan September. Gimana kalau kita gabung? Oke, kita ajak anak yatim ya, kita senang-senangin anak yatim di laut kayak gitu. Nantinya akan dirayakan. Insya Allah ada rezeki saya jalanin kayak gitu. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ya. Bang Idung.